Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bapak doakan kalian sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring IPS terpadu masih bersama Pak Guru Anti Pasla. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Dahulu para petani menggunakan binatang seperti kerbau untuk membantu mereka dalam membajak sawahnya. Tetapi, sekarang banyak para petani tidak lagi menggunakan tenaga binatang dalam membajak sawahnya. Tetapi, mereka beralih menggunakan mesin dalam membajak sawahnya. Ya, inilah salah satu contoh perubahan yang terjadi di sekitar kita. Sekarang kita amati gambar yang kedua. Dahulu, jikalau kita ingin berkomunikasi jarak jauh dengan teman, sahabat, atau keluarga kita, yang kita gunakan adalah telepon rumah kita yang menggunakan kabel. Tapi sekarang, kapan dan dimanapun kita bisa menggunakan HP Android kita untuk berkomunikasi jarak jauh dengan teman, sahabat, atau keluarga kita dimanapun kita berada. Ya, inilah salah satu contoh perubahan yang terjadi di sekitar kita. Baik, itu tadi contoh perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian dari perubahan sosial dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian dari perubahan sosial budaya. Menurut Selu Sumarjan, perubahan sosial budaya adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan perubahan sosial budaya menurut William F. Hobsbawm, perubahan sosial budaya adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan yang menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia di mana perubahan tersebut mempengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat. Itu tadi pengertian dari perubahan sosial budaya. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah faktor penyebab dari perubahan sosial budaya. Adapun faktor penyebab dari perubahan sosial budaya itu terbagi dua. Ada yang faktor intern atau faktor dari dalam. Di antara faktor intern tersebut adalah perubahan karena jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam masyarakat memang selalu berubah-ubah. Perubahan ini dapat berupa pertambahan atau pengurangan penduduk. Pertambahan penduduk dapat disebabkan oleh angka kelahiran. Sebaliknya, pengurangan jumlah penduduk terjadi karena angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian. Akibatnya, jumlah penduduk persatuan wilayah itu menurun. Pertambahan penduduk di suatu wilayah tentu lama-kelamaan akan membawa perubahan dalam masyarakat wilayah tersebut. Sebagai contoh, suatu daerah yang dulunya memiliki lahan pertanian yang luas, ketika pertambahan penduduknya terus-menerus terjadi, lahan-lahan pertanian tadi diubah fungsinya menjadi tempat-tempat pemukiman. Yang lama-kelamaan, masyarakat di daerah tersebut tidak lagi mengenal lagi yang namanya pekerjaan bertani karena lahan pertanian mereka sudah tidak ada. Selanjutnya, jumlah penduduk yang terus meningkat akan menambah kebutuhan terhadap fasilitas yang mendukung kehidupan mereka. Contohnya, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, atau lapangan kerja. Itulah salah satu contoh dari perubahan jumlah penduduk. Faktor penyebab perubahan sosial intern yang kedua adalah adanya penemuan baru atau inovasi. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi, mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, penemuan mesin pembajak sawah membawa perubahan dalam masyarakat pertanian di pedesaan. Penggunaan mesin ini membuat pekerjaan membajak sawah tidak lagi menggunakan tenaga hewan tetapi menggunakan tenaga mesin. Faktor intern yang ketiga
adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik baik dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan terjadinya pemberontakan dalam masyarakat. Ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Terjadinya pertentangan atau konflik baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya konflik yang terjadi antara buruh dan perusahaan karena upah yang diberikan kurang layak. Akhirnya, berdasarkan konflik tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam upah minimum kerja. Selanjutnya, pemberontakan terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan anggota masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, situasi dan kondisi ini mendorong munculnya revolusi sebagai wujud dari pemberontakan tersebut. Dengan adanya revolusi, akan membawa perubahan-perubahan yang besar dan berlangsung sangat cepat. Misalnya, revolusi yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1917 di Rusia, yang membawa perubahan yang besar dalam negara Rusia. Baik, itu tadi faktor penyebab perubahan sosial budaya dari segi faktor intern atau faktor dari dalam. Sekarang yang akan kita bahas adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya dari faktor ekstern atau faktor dari luarnya. Adapun faktor dari luar bisa disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan fisik atau alam. Sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Ya, ini merupakan contoh gambar pada tahun 1945 yang mana lingkungannya sangat kumuh, dan ini merupakan contoh yang terjadi pada lingkungan tersebut pada tahun 2017. Begitu banyak perubahan yang terjadi. Gambar selanjutnya ini merupakan contoh lingkungan pada tahun 1900 dan ini merupakan contoh lingkungan tersebut pada tahun 2017. Selanjutnya, ini merupakan contoh perubahan sosial budaya yang terjadi pada lingkungan pada tahun 2000 dan ini merupakan gambar sekarang. Begitu banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Perubahan fisik pada lingkungan juga bisa terjadi karena faktor alam. Contohnya, perubahan fisik yang terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa, dan tanah longsor. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini merupakan contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam karena tsunami. Faktor ekstern selanjutnya yang menyebabkan perubahan sosial budaya adalah adanya peperangan atau terjadinya peperangan. Peperangan dengan negara lain juga dapat menimbulkan terjadinya perubahan sosial budaya. Hal ini biasanya terjadi karena negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah. Sebagai contoh, misalnya perang Irak yang membawa derita dan trauma yang berkepanjangan bagi rakyat Irak. Faktor ekstern selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kontak kebudayaan antar masyarakat mempunyai dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Contohnya kontak kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Barat. Sebagaimana yang kalian lihat ini merupakan salah satu contoh pengaruh atau perubahan yang terjadi akibat adanya kebudayaan masyarakat lain. Dan ada juga contoh berikut ini merupakan salah satu contoh pengaruh masuknya kebudayaan masyarakat lain ke Indonesia. Demikian tadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, baik itu disebabkan oleh faktor intern maupun disebabkan oleh faktor ekstern. Selanjutnya, tugas daring kalian adalah khusus untuk kelas 9 MTSN 9 Kampar. Yang pertama adalah mengapa masyarakat di kota lebih cepat mengalami perubahan sosial budaya daripada masyarakat yang ada di desa. Yang kedua, tuliskan pengaruh dari penurunan dan peningkatan jumlah penduduk dalam perubahan sosial. Yang ketiga, bagaimana perubahan sosial budaya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar. Sedangkan yang keempat adalah amatilah dengan seksama lingkungan di sekitarmu dan buatlah contoh perubahan apa saja yang kamu rasakan di sekitar lingkunganmu tersebut. Silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Demikian penjelasan dari Bapak tentang materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Semoga ada manfaatnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.